Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas FR SKB guru SD yang paling sering muncul di SKB. Yang pertama, sebuah tabung jari-jarinya 3,5 cm dan tingginya 10 cm. Luas selimut tabung adalah titik-titik cm kuadrat. Ingat, luas selimut tabung itu sama dengan 2V kali R kali T. Ya, sehingga kalau kita masukin angkanya 2, V-nya itu adalah 22/7. Dikali R, R-nya adalah 3,5 cm. Supaya memudahkan kita di dalam perhitungannya, maka kita ganti aja atau kita ubah bentuknya menjadi 7/2. 7 bagi 2 kan 3,5. Jadi 7/2 dikali dengan T, tingginya adalah 10. Nah, tujuannya ya seperti ini, 7/2 kan di sini ada 7 ya, saling menghabiskan 2 di sini. Sehingga yang tersisa adalah 22 kali 10, yaitu 220 cm kuadrat, yang B. Lanjut soal selanjutnya. Ini menentukan median. Kita diberikan data seperti ini, kemudian disuruh menentukan median. Nah, datanya ini ada 20. 20 ini kan genap. Maka untuk menentukan median dari data genap, median sama dengan xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1 dibagi 2. Ya, jadi x, n-nya 20, kita bagi 2 di sini, jawabannya adalah 10 ditambah x, ini kan 10 tadi, tambah 1, 11/2. Nah, x ini menunjukkan data ke. Nah, di sini bacaan data ke-10 ditambah data ke-11 bagi 2. Kita lihat, setelah kita urutkan, kita lihat mana yang data 10. Ini data 1, 2, 3. Nah, kelihatan kan? Data ke-10-nya adalah 70, 75. Ditambah data ke-11, 8, 80 bagi 2. 75 tambah 80, 155 bagi 2. 77,5. Jadi yang tepat yang D. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya ganjil? Untuk N ganjil, kita tulis saja rumusnya. Median sama dengan X N plus 1/2. Nah, data ke N plus 1 dibagi 2. Misalnya ya, yang gampang aja 1,2, 3, 4, 5. Secara ini kan kita bisa tentukan bahwa mediannya, data tengahnya pasti 3. Tapi kalau menggunakan rumus, ini kasusnya untuk N ganjil, N-nya ada 5. Jadi kita masukin 5X, 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Berarti X3, data ketiga, 1, 2, 3. Nah, nilainya adalah 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada mengenai segitiga. Sebuah segitiga sama kaki, panjang sisi miringnya 13 cm. Jika panjang alasnya 10 cm, luas segitiga tersebut adalah titik-titik cm kuadrat. Kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, sisi miringnya adalah 13. Di sini 13. Alasnya 10. Ini kita namai sudut A, di sini B, di sini C. Nah, sekarang kita disuruh menentukan berapa luas segitiga. Luas segitiga. Ini rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya belum ada. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita proyeksikan ke sini, ya kan? Ini akan membagi daerah ini menjadi 2 bagian yang sama panjang. Di sini 5, ya kan? Di sini juga 5. Nah, tingginya kita bisa menggunakan dalil Pitagoras.
Nah, sisi miringnya 13, di sini sisi alasnya ya 5. Nah, tingginya ditanya. Nah, untuk menentukan tinggi, kita bisa gunakan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi lain yang diketahui, berarti 5 kuadrat. Akar dari 13 kuadrat 169 ya, 5 kuadrat 25. 169 dikurang 25, 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi tinggi segitiga ini adalah 12 cm. Nah, sehingga luasnya dapat kita tentukan. Luas sama dengan setengah dari alas, alasnya AB, yaitu panjangnya 10, dikali dengan tinggi. Tingginya ini 12. Ya kan? Nah, ini dapat kita sederhanakan. Setengah dengan 10, di sini 5. 5 kali 12, 60 cm kuadrat. Yang A. Oke, selanjutnya sebuah sepatu seharga 300.000, tertera diskon 50% ditambah 20%. Jika ibu ingin membeli sepatu tersebut, berapa yang harus dibayar oleh ibu? Nah, ini diskon ganda. Untuk menentukan harga akhir atau harga yang harus dibayar, harga akhir, ini saya sudah membahasnya di video sebelumnya ya. Jadi kita kurangkan aja 100% dikurang diskon yang pertama, dikali 100% dikurang diskon yang kedua, dikali dengan harga awal. Misalnya kalau ada diskonnya sampai 3, berarti di sini dikali dengan 100% dikurang diskon yang ketiga, baru kali harga awalnya. Jadi 100% dikurang diskon 1, 50%, dikali 100% dikurang diskon yang kedua adalah 20%, dikali dengan harga awal 300.000. Ini kan 50%. 50% itu sama aja dengan 50 per 100. Dikali, ini kan 80%. 80 per 100. Dikali 300.000. Ini boleh kita bagi, sama-sama bagi 50, dapat 1. Ini bagi 50, dapat 2. Bagi 10 dulu, coret nolnya, 8 per 10, sama-sama bagi 2. Dapat 4, di sini dapat 5. Jadi 1 per 2 dikali 4 per 5, dikali dengan 300.000. Nah, masih bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 dengan 4, ya kan? Sini 2. Jadi 2 per 5 dari 300.000. Ya kan? Nah, 30, kita ambil 30. Ini kan dapat 6. 2 kali 6, 12. Tersisa nolnya 1, 2, 3, 4. Jadi 120.000. Ya, yang C. Ini rumus cepat untuk harga akhir dari diskon ganda. Kalau ada diskonnya sampai 3, ya kita kali di sini 100% dikurang diskon yang ketiga, baru kali harga awal. Gitu ya. Selanjutnya ada mengubah basis bilangan. 342 dalam basis 10 diubah ke basis 3. Basis 10 ini juga disebut desimal ya, bilangan desimal. Nah, untuk menentukan 342 dalam basis 3, nah bilangan ini kita bagi 3. 342 bagi 3 sama dengan 114. Sisanya 0. Kemudian 114 kita bagi 3, dapat 38, sisa 0. Lalu 38 bagi 3, ya kan? Bisanya kan 36. 36 bagi 3 itu adalah 12. Sisa, nah 3 kali 12, 36. Supaya jadi 38, berarti bersisa 2. Lalu 12 bagi 3, dapatnya 4. Sisa 0. Kemudian 4 bagi 3, dapat 1. 1 kali 3. 1 kali 3 kan 3, supaya jadi 4, berarti bersisa
1. Kemudian 1 yang ini kita bagi 3. Dapatnya adalah 0. 0 kali 3, 0. Supaya jadi 1, berarti bersisa 1. Sehingga kalau kita tuliskan 342 basis 10 sama dengan nulisnya dari bawah ke atas ya. 1, 1, 0, 200. Basis 3. Paham ya? Selanjutnya, ada menyederhanakan bentuk akar pangkat 2. Nah, yang penyebutnya ini kan bisa kita tentukan langsung, yaitu ini kan akar 25 ya, 5. Nah, bagaimana yang pembilang ini, 784? Coba kita bagi 4. 784 bagi 4. 1 kali 4, 4. 38. Di sini 9. 9 kali 4, 36. 8 kurang 6. Ya kan? 2. Turun 4-nya. Di sini 24 bagi 4, 6. Jadi 4 kali 196 per 25. Nah, 196 ini masih bisa kita bagi 4. 196 bagi 4, ya, 4. 4 kali 4, 16. 36. Jadi 9 di sini. 4 kali, ini kan 4-nya dari sini, berarti 4 kali 49. Dibagi dengan 25. Akar 4, 2. Akar 4, 2. Akar 49, 7. Per akar 25, 5. 2 kali 2, 4 kali 7, 28 per 5. Nah, kalau nggak ada jawaban 28 per 5, kita ubah dulu ini ke bentuk pecahan campuran. Nah, kelipatan 5 yang dekat dengan 28, tetapi nggak boleh lebih, yaitu 25. Ditambah berapa hasil supaya 28? Tambah 3 per 5. Ini sama dengan 25 per 5 ditambah 3 per 5. 25 per 5 dapatnya adalah 5. 5 ditambah 3 per 5, ya jadinya adalah 5 3 per 5. Seperti itu. Selanjutnya kita disuruh ini menentukan berapa luas yang diarsir. Ya, luas yang diarsir itu luas arsiran itu kan sama dengan luas total atau luas ABCD kita kurangkan dengan luas yang lingkaran ini. Luas lingkaran. Nah, luas ABCD karena dia berbentuk persegi, berarti sisi dikali dengan sisi. Luas lingkaran apa? V dikali R kuadrat. Nah, masalahnya R-nya sekarang berapa? Kalau panjang BC, nah BC ini kan ini ke sini. Itu sama dengan diameter. Nah, diameternya kan 14 cm. Untuk menentukan jari-jari ya setengah dari diameter. Setengah dari 14 ya 7 cm. Nah, untuk luas persegi, luas ABCD berarti ini kan sisi kali sisi yaitu 14 kali 14. Dikurang V-nya 22 per 7 dikali dengan R kuadrat. R kuadrat berarti 7 kali 7. Ini kita sederhanakan aja. 14 kali 14 dikurang. Nah, ini kan 22 itu sama aja dengan 11 kali 2 dikali dengan terakhir 7 di sini ya. Nah, supaya apa? Supaya ada ketemu 14 agar mudah disederhanakan tanpa menggunakan kalkulator. 14 kali 14 dikurang, ya kan? 11 kali ini 2 kali 7 14. Di sini ada angka 14, di sini juga 14. Kita faktorkan 14 dikali dalam kurung. Nah, yang di sini kan tersisa 14, yang ini 11. Nah, tandanya kurang. Jadi 14 kali 14 kurang 11 adalah 3. 14 kali 3, ini kan 12, jadinya adalah 42 cm kuadrat.
Ini tanpa menggunakan kalkulator. Kalau mau gunain kalkulator, ya boleh aja. 14 kali 14 nanti dikurang dengan ini. 22 kali 7. Silakan aja. Selanjutnya. Masih tema yang sama, menentukan luas yang diarsir. Dari persegi ini dibuat kayak gini. Nah, diarsir di sini berapa luas yang diarsir. Kita lihat dulu. Nah, yang ini, ya yang putih-putih ini kan seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Ini juga. Ya kan? Ada 4 kali seperempat lingkaran. Jadi, luas arsiran ini sama dengan luas persegi, luas ABCD, dikurang dengan 4 kali luas seperempat lingkaran. Berarti 4 kali dari seperempat luas lingkaran. Berarti luas ABCD ini sama dengan, luas arsiran sama dengan luas ABCD, 4 dengan seperempat kan habis. Luas ABCD dikurang dengan luas lingkaran. Nanti seperempat lingkaran ini kalau kita jumlahkan, dia akan membentuk satu lingkaran penuh. Jadi lingkaran ini, luas lingkaran. Luas ABCD itu adalah sisi kali sisi, dikurang luas lingkaran V dikali R kuadrat. Nah, sisi kali sisi, sisinya AB, ya kan? AB itu panjangnya adalah 14 cm. Di sini 14 kali 14 dikurang 22/7 dikali. Nah, jari-jarinya kan ini. 7. Jadi 7 dikali 7. Jadi 14 kali 14 dikurang, ini dicoret, 22 kali 7. Ini sama aja kayak sebelumnya ya, angkanya. Ya kan? Nah, dapatnya juga 42. Langsung aja kita tulis 42 cm kuadrat. Oke, kita teruskan nomor selanjutnya. Suatu pekerjaan rencananya akan diselesaikan selama 25 hari oleh 20 orang pekerja. Ternyata, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 3 hari. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, maka banyak pekerja yang diperlukan adalah titik-titik orang. Ini kita gunakan rumus cepat saja. Ya, rumusnya adalah pekerja tambahan sama dengan pekerja mula-mula dikali dengan waktu berhenti dibagi dengan waktu sisa. Nah, ini rumus cepatnya untuk menentukan penambahan pekerja. Pekerja mula-mula ini kan ada 20 orang. Ternyata setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 3 hari. Berarti W, waktu berhenti, sama dengan 3 hari. Nah, sekarang waktu sisa. Udah berjalan 10 hari. Tambah 3 hari kerja, nggak ada pekerjaan atau pekerjaannya terhenti. Berarti ini sudah berjalan selama 13 hari. Dia butuh atau sesuai rencana dia harus selesai dalam 25 hari. Supaya jadi 25, maka sisa harinya adalah ya 12 hari. Ini adalah waktu sisa. Tinggal kita masukin angkanya. Pekerja mula-mula ada 20 orang dikali dengan waktu berhenti 3 hari per sisa harinya adalah 12. Kita sederhanakan angkanya, 3 dengan 12 sama-sama bagi 3 dapat 4. Ini dapat 1. 20 bagi 4 adalah 5 orang. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 5 orang. Masih dengan topik yang sama,
Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, yang kita butuhkan adalah pekerja mula-mula, ada 15 orang. Kemudian waktu berhenti dihentikan selama 4 hari. Kemudian waktu sisanya 6 hari terlaksana, 4 hari dihentikan, berarti sudah ada 10 hari. Jadi sisanya adalah 30 dikurang 10, yaitu 20 hari. Maka dengan menggunakan rumus cepat, pekerja tambahan ini sama dengan P mula-mula dikali dengan W berhenti per waktu sisa. Pekerja mula-mula ada 15 dikali dengan waktu berhenti 4 dibagi dengan waktu sisa 20. Ini kan boleh kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4, ini dapat 1, ini dapat 5. 15 dengan 5 boleh juga, ini dapat 3. Sehingga yang tersisa adalah 3 kali 1 per 1, yaitu 3 orang yang perlu ditambah. Yang B jawabannya. Nah, kemudian ada mengenai deret. Diketahui suatu barisan aritmatika 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Suku ke-35 barisan tersebut adalah untuk menentukan suku ke N, atau kita sebut UN, itu rumusnya adalah suku pertama ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda. Ya, A itu adalah suku pertama, suku awal. Beda itu adalah, ya beda. Maksudnya gini, 15 ke 17, berarti bedanya ada 2. Bedanya konstan nih, 17 ke 19 juga 2. 19 ke 21 juga 2. Jadi U35 sama dengan A itu adalah suku pertama, yaitu 15. Ditambah N. Di sini kan N 35. Berarti 35 kurang 1 kali beda. Bedanya 2. 15 ditambah 34 kali 2. 15 ditambah 70, 68 ya. 68. Di sini 15 tambah 68, di sini 13, 1, 80, 83. Jadi jawabannya yang C. Ini rumusnya ya untuk menentukan suku ke N. Nah, selanjutnya berapa diagonalnya? Ini ini kan segi 5, masih bisa kita gambarkan diagonalnya. Ini ke sini 1, ini ke sini 2, ya kan? Terus ini ke sini 3, 4, dan 5. Jadi, untuk segi 5, diagonalnya ada 5. Bagaimana dengan segi 8, segi 9, atau segi 10? Tentu kita akan banyak menghabiskan waktu untuk menentukannya atau menggambarkan kayak gini ya. Jadi kita gunakan rumus cepat. Banyak diagonal segi N. Ini sama dengan setengah N. N dikurang 3. Itu rumusnya. Kalau N-nya sama dengan 5, berarti banyak diagonalnya adalah setengah dikali 5. 5 kurang 3. Jadi setengah dikali 5 kali 5 kurang 3, 2. 2-nya boleh coret. Jadi ada 5. Kalau ada pertanyaan berapa diagonal dari segi 8, N-nya 8, berarti banyak diagonalnya adalah setengah dari N, N-nya 8, N-nya dikurang dengan 3, atau 8 kurang 3. Setengah dikali 8 dikali 5. Ini kan habis ya.
Ini 4. 4 kali 5, 20. Gitu ya. Lanjut, ini mengenai waktu berpapasan. Wise mengendarai sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Ia berangkat pada pukul 8.30. Salman berangkat dari arah yang berlawanan mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Jika jarak kedua kota tersebut 40 km dan Salman berangkat pada pukul 9.00, pukul berapa Uwais dan Salman akan berpapasan? Jadi ini kota A, di sini A, di sini kota B. Uwais dari kota A, di sini Uwais. Nah, di sini Salman. Uwais ini berangkat pada pukul 8.30 dengan kecepatan Uwais sama dengan 20 km per jam. Sedangkan Salman, dia berangkat pada pukul 9. Kecepatan Salman sama dengan 10 km per jam. Sedangkan jarak antara kota A dan ke kota B itu adalah 40 km. Nah, artinya di sini bahwa Uwais ini berangkat setengah jam lebih dulu daripada Salman. Jadi kita harus mencari jarak yang ditempuh oleh Uwais selama setengah jam, ya kan? 8.30 ke 9, itu kan setengah jam. T-nya sama dengan, atau W-nya 0,5 jam. Jadi, jarak, kita gunakan rumus Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu. Jadi jarak Uwais ini sama dengan kecepatan Uwais dikali dengan waktu Uwais. Kecepatan Uwais 20 dikali dengan 0,5, dapatnya 10 km. Jadi, Uwais ini selama setengah jam sudah bergerak sebanyak atau jarak tempuhnya sudah mencapai 10 km. Nah, 10 km ini baru dia pada jam 9.00, ya kan? Dari 8.30 ke 9.00, Uwais sudah menempuh jarak sebanyak 10 km. Jadi sisanya adalah di sini, ini kan jarak A dan B ini adalah 40 km. Di sini sudah ada Uwais, jadi jaraknya yang sekarang adalah 30 km. Jadi, untuk menentukan W papasan, ini sama dengan W papasan adalah jarak per kecepatan. Nah, kecepatan yang kita tambahkan keduanya, kecepatan Uwais dan ditambah dengan kecepatan Salman. Nah, jaraknya yang sekarang adalah 30. Itu 30 per, ya. Kecepatan si Uwais 20 ditambah dengan 10. Jadi 30 per 30. 30 bagi 30, 1. 1 jam. Ya. Jadi 1 jam setelah 9.00 ini baru dia bertemu. Pada pukul berapa? Ya tambah 1 jam ya pukul 10. Jawabannya yang B. Gitu ya. Ini untuk waktu yang tidak sama. Atau waktu berangkatnya berbeda. Cari perbedaan jaraknya terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan jarak totalnya. Tadi kita dapat 10 km, ya kan? Nah, 10 km ini karena jarak total atau jarak kota A ke kota B adalah 40 km, maka kita kurangkan. Jadinya 30 km yang di sini, ya kan? Jarak yang kita gunakan adalah 30. Per kecepatan keduanya kita tambahkan. Dapatlah 1 jam. 1 jam setelah 9.00. Maka dia akan berpapasan pada jam 10.00. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada mengenai skala. Tanah Pak Adi berbentuk persegi panjang memiliki denah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Jika skala pada denah tersebut adalah 1:2000,
berapakah luas tanah Pak Adi dalam meter kuadrat? Nah, 1 cm pada denah 1 cm itu mewakili 2000 cm. Jadi kalau ada 5 cm untuk panjangnya, berarti kita kalikan dengan 2000. Berapa ini? 5 kali 2 kan 10. Jadinya adalah 10.000 cm. Kemudian lebarnya di denah 3 cm. Nah, kita kalikan dengan 2000. Berarti ini kan 6000 cm. Nah, cm ke meter kita bagi 100. Nah, coret nolnya 2, berarti dapat 100 meter. Di sini coret nolnya 2, 60 meter. Maka luas tanah Pak Adi adalah panjang kali lebar. Panjangnya 100 dikali 60 meter. 100 meter kali 60. Oke, soal terakhir mengenai perbandingan. Persediaan makanan untuk 30 orang diperkirakan habis selama 8 hari. Jadi 30 orang ini habis 8 hari. Karena ada tambahan 10 orang, jadi 30 ditambah 10, jadinya adalah 40 orang. Maka persediaan makanan akan habis dalam, nah kita bikin T di sini. Nah, habisnya dalam berapa hari? Kalau seandainya hari orangnya makin banyak, tentu persediaan makanan ini juga akan cepat habisnya. Ini 30-40 kita buat begini. Arah panah ini menunjukkan bilangannya besar di sini ya. Nah, kalau 30 orang habis selama 8 hari, kalau 40 orang pasti kecil dari 8 hari. Bisa jadi 7 hari, bisa jadi 6 hari. Nah, yang besar berarti 8 di sini. Pasti di sini kecil dari 8, maka tanda panahnya ke atas. Ujung panah ini menunjukkan bahwa angkanya besar dari yang di bawahnya. Nah, kalau panahnya satu ke atas, satu ke bawah, atau sebaliknya, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya kita kali sejajar. 30 kali 8 sama dengan 40 kali T, atau 40 kali T sama dengan 30 kali 8. 40 kali T sama dengan 30 kali 8. 40T sama dengan 30 kali 8. Di sini ada 40, sama-sama bagi 40, berarti T sama dengan 30 kali 8 per 40. Ini coret nolnya. Ya kan? 8 bagi 4, 2. Sehingga yang tersisa adalah 3 kali 2, yaitu 6 hari. Jadi, dengan 40 orang ini, makanan akan habis dalam waktu 6 hari. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.